Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga harapan daripada Kiai Ali Rohbi ini tadi, bahwasanya acara-acara semacam ini sangat penting sekali, masih terus akan terlaksana dan senantiasa terlaksana. Karena mohon maaf, tambah kita mendekati akhir zaman dan kita sudah berada di ujungnya, tambah banyak fitnah yang terjadi. Jangan-jangan fitnah yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang memang dibuat oleh musuh-musuh kita supaya mereka itu tidak ada kepercayaan dan keyakinan lagi kepada para ulama dan habaib serta para kiai kita. Sebagaimana diramalkan bahwasanya untuk menghancurkan Indonesia ini maka harus dipisahkan antara masyarakat dengan mereka para ulama dan tokoh masyarakatnya, sehingga dengan propaganda yang dibuat diseranglah para habaib dengan isu nasabnya. Lalu setelah selesai sudah mulai mereda, maka kemudian para gusnya, sehingga adalah sebuah kejadian yang sangat aneh dan sangat begitu viral terkait dengan Gus. Dan bukan cuma Gus saja beliau, dan semoga beliau mendapatkan hikmah yang terbesar daripada Allah Ta'ala, dan beliau serta siapapun yang menyebarkannya, dan kita semuanya diampuni dosa-dosanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lalu setelah itu masih ada kelanjutannya. Setelah Gus-Gus, bukan cuma Gus Miftah saja, semoga Allah tambah menyayanginya, nanti ada gus-gus yang lainnya. Setelah itu nanti para kiainya yang oknum-oknum diangkat, diviralkan dan sebagainya. Apapun yang sekarang diviralkan, mau yang baik yang buruk, langsung dilahap begitu saja oleh masyarakat kita. Karena masyarakat kita yang masih menjunjung tinggi para habaib, para ulama, para gus sekarang ini cuma 15% yang pernah berjumpa dengan mereka. Bagaimana jadinya kalau nanti mereka golongan elemen masyarakat yang dihormati, dimuliakan, kemudian diruntuhkan kemuliaannya, tinggal berapa persen lagi di Indonesia ini? Itulah yang kita khawatirkan. Oleh karenanya kita harus bersatu, kita harus kembali kepada fatwa-fatwa para ulama dahulu. Jangan sampai kita terbawa hanya karena viral, hanya karena sudah terkenal, hanya karena sudah dibuat-buat oleh mereka tanpa kita menyadari semua yang ada di medsos dan sosmed itu semuanya benar, padahal tidak seperti itu. Oleh karena itu, ayo, sebagaimana mereka sudah marakkan yang semacam ini fitnahnya, kita juga marakkan. Harus cinta kepada para habaib, harus cinta kepada para gus, harus cinta kepada para ulama, terus kita sebarkan semacam itu. Itulah satu-satunya bisa kita lakukan untuk jangan sampai masyarakat akhirnya nanti percaya dengan apa yang disebarkan oleh mereka, sehingga jatuh harga diri mereka, jatuh kemuliaan mereka di mata mereka. Itulah yang mereka inginkan, karena sangat khawatir mereka ini isu bukan cuma di Indonesia tapi dikobar-kobarkan di internasional, karena takut mereka Indonesia ini akan menjadi kebangkitan Islam. Islam terbanyak di Indonesia dan mereka sangat khawatir dengan Indonesia. Oleh karenanya, ayo kita jaga untuk anak keturunan kita. Jangan sampai kita terobsesi dengan hal-hal yang semacam ini. 1400 tahun yang lalu, kemudian kita itu akan digoyahkan dengan hal-hal yang semacam ini. Kenapa kita tidak melihat kepada yang lalu? Tapi kenapa yang semacam ini marak dan viral kemudian diterima oleh masyarakat? Karena mereka itu adalah orang-orang yang jauh daripada para ulama. 80% daripada mereka itu jauh daripada ulama. Sebagaimana sebuah penelitian telah diteliti bahwasanya mereka yang pernah berjumpa dengan ulama, belajar langsung kepada ulama, berselaman kepada ulama, duduk bersama ulama seperti sekarang ini, kita-kita ini, ternyata jumlahnya dari 200 juta sekian muslim di Indonesia cuma 15%. 80% nggak pernah berjumpa dengan ulama, nggak pernah berselaman dengan ulama, nggak pernah mendengar langsung daripada ulama. Bagaimana mereka itu akan mendapatkan perhatian dan juga anugerah yang Allah titipkan daripada dua golongan ini yang sampai sekarang sebagaimana dikatakan oleh Dr. Profesor Ali Jum'ah, di mana sampai sekarang perhatiannya Nabi kepada umatnya sampai akhir zaman melalui dua golongan, di mana dua golongan itu
adalah dua golongan yang dipastikan tidak terputus daripada pandangannya Nabi. Semuanya rahasianya terletak kepada pandangan. Sebagaimana sahabat Nabi, mereka adalah umatnya Nabi yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun juga daripada umat yang hidup setelahnya. Walaupun dia sampai kepada derajat paling tingginya derajat wali, tidak akan bisa menyentuh dan menandingi derajat para sahabat. Kenapa? Karena sahabat memandang Nabi Muhammad secara langsung. Begitu pula mereka-mereka yang ada ikatan dan tetap masih memandang kepada Nabi SAW walaupun secara tidak langsung, masih mendapatkan kemuliaan tersebut karena pandangan Nabi itu adalah pandangan yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi, sehingga siapapun yang memberikan pandangan tersebut maka dia akan mencurahkan dan membagikan, menyebarkan anugerah Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah para habaib mereka itu pernah melihat ayahnya, ayahnya pernah melihat anaknya, begitu pula ayahnya pernah melihat kepada ayahnya, yaitu kakeknya, begitu pula seterusnya. Kalau semua ada di antara mereka yang meninggal di saat anaknya berada di dalam kandungan rahim ibunya, bukankah dia melihat ibunya dan dipandang oleh wajah ibunya, dan ibunya pastinya pernah memandang wajah suaminya, tidak pernah terputus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para ulama yang bersanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, selayaknya Kiai Ali Rahbani dan juga para kiai-kiai sekitar sini, Kiai Rawdatul Ulum dan sebagainya, mereka itu adalah mempunyai guru, dan guru serta guru terus bernasab dan berintisab sanad keilmuannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah setiap murid melihat kepada wajah gurunya, dan seorang kiai melihat kepada muridnya, dan begitu seterusnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga yang memandang mereka adalah cikal bakal manusia mendapatkan syafaat Nabi kita, yang cikal bakal mendapatkan anugerah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita marakkan, ini yang harus kita sebarkan. Tapi mereka sekarang ini sedang berusaha untuk memutus hubungan dengan mereka dua golongan ini. Oleh karena itu, para hadirin yang Allah, ayo, ini zaman yang tidak mungkin kita selamat kecuali dengan ilmu dan doa. Dengan ilmu, karena sudah jelas fitnah terbesar sekarang ini bukan wanita. Fitnah terbesar sekarang ini bukanlah sosmed ataupun medsos, internet, HP dan sebagainya, tidak. Tapi fitnah terbesar sekarang ini adalah kebodohan dalam agama. Sehingga pantas kalau di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat di mana kalau kita itu simak tanpa seksama, tidak merenungi makna hakikatnya, maka seakan-akan ayat itu tidak pantas berada di dalam Al-Quran, karena begitu datar artinya. Tapi begitu kita simak benar-benar, kita renungi dengan cara seksama, maka kita akan lihat, oh ternyata inilah pembeda antara kita dengan mereka yang beriman, antara kita dengan mereka yang tidak beriman, antara mereka yang dekat pada Allah Ta'ala, antara mereka yang soleh dan yang tidak soleh. Itu semua yang menentukan adalah ayat ini, di mana ayat itu berbunyi dan diawali dengan kata-kata Qul, yang artinya katakan wahai Muhammad. Untuk lebih lagi kita perhatian bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, sangat menentukan bagaimana jalan hidup selanjutnya, yaitu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Mereka para kiai, mereka para asatidzah, mereka para ulama yang cikal bakal menjadi orang-orang wali-wali Allah di mana-mana itu, yang menjadi tonggak bumi dan kekuatan di bumi ini, sehingga yang namanya bermacam bala itu ditahan oleh Allah Ta'ala karena mereka. Yang sekarang ini alhamdulillah masih ada haul di mana-mana, haulnya Habib Ja'far, haulnya Abu Yaib Hasan dan sebagainya. Ini yang menjadi sebab kita itu masih dibendung daripada berbagai macam bala. Itu mereka itu kenapa demikian? Karena mereka tahu. Habib Hasan, kenapa seorang beliau itu sampai berani mengajarkan kepada anak-anaknya, putra-putranya, bukan hanya teori tapi langsung dipraktekkan di depan anak-anaknya. Di mana 3 hari sebelum meninggal, beliau mengumpulkan putra-putranya serta putrinya dan berkata begini kepada mereka, ketahuilah bahwasanya pondok pesantren ini Abi bangun bukan semua dengan uang pondok, tapi ada uang Abi pribadi. Abi sebagai seorang kiai tentunya datang wali santri, seorang yang datang pada Abi untuk memberikan hadiah, itu pribadi untuk Abi, milik Abi. Abi berpidato di mana-mana berdakwah lalu dapat hadiah, itu pribadi untuk Abi, bukan untuk pondok itu.
Kemudian Abi ada dagangan walaupun kecil-kecilan, itu juga pribadi untuk Abi. Tapi semuanya sudah bercampur dengan pondok. Dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk pondok ini. Sehingga cukup satu pertanyaan saja kepada kita semuanya, kira-kira masih ada enggak di antara kita yang mau mewakafkan seluruh hartanya untuk anak-anak, untuk Allah dan Rasulnya, tanpa meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya? Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri supaya kita tahu bagaimana beliau itu tidak ada rasa takut sama sekali untuk masa depan anak-anaknya. Karena itulah sifat daripada seorang wali min auliyaillah. Karena itulah sifat daripada seorang mukmin yang disampaikan dan dinyatakan oleh Nabi SAW, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin nggak pernah takut, nggak takut akan dirinya, nggak takut akan masa depannya, nggak takut masa depan anak-anaknya. Tapi lihat bagaimana seorang yang mengetahui beda dengan orang yang tidak tahu, yang mengajarkan kepada anaknya bukan cuma teori tapi juga mempraktekannya langsung di depan anaknya, sehingga anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang betul-betul percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Di mana saya punya abah, setelah beliau berikrar dengan wakafnya tersebut, dan itu dilakukannya setelah pulang dari Malang, setelah mengantar jenazah daripada kawan karibnya, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad Tanjung. Pada waktu itu hari Sabtu, pulang dari Malang, kami dibawa semuanya untuk mengantar jenazah beliau sampai di kantor, sampai di tempat kami di pondok itu habis maghrib. Pada saat itulah beliau berwasiat semacam ini. Di saat itulah kemudian beliau katakan, tapi jangan kalian pikirkan bahwasanya Abi ini adalah ayah yang jahat, ayah yang tidak baik karena tidak meninggalkan kepada anak-anaknya harta waris. Karena Abi ini sama kalian sama. Abi ini bukan pemberi rezeki, Abi ini pengkonsumsi rezeki, Abi ini pemakan rezeki, sama seperti kalian. Yang memberikan rezeki Abi, yang memberikan rezeki kalian itu adalah Allah SWT, bukan urusannya Abi. Tapi Abi yakin dengan dua ayat dalam Al-Quran yang Abi yakin insya Allah ada di dalam diri kalian. Makanya Abi sekarang pastikan bahwasanya Abi berwasiat seperti ini, berikrar seperti ini, supaya kalian itu benar-benar yakin bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya. Apa itu? Yang pertama, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang semuanya terkait dengan orang soleh. Abi sebagai orang tua, kewajibannya bukan mempersiapkan harta waris untuk anak-anaknya, tidak. Mempersiapkan masa depan kalian dalam urusan dunianya, tidak. Tapi Abi sebagai orang tua, kewajibannya daripada Allah Ta'ala hanya mendidik kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu adalah orang tua yang paling tega kepada anaknya. Tapi kalau sudah orang tua tidak mendidik anaknya soleh dan solihah, itu orang tua yang paling tidak tega, orang tua yang paling tidak tahu diri, orang tua yang tidak paling tahu kepada jasa orang tuanya yang dulu pernah mendidik dia sehingga dia menjadi orang soleh. Kenapa dikatakan demikian? Abi didik kalian di pondok ini sampai selesai, lalu Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Abi yakin insya Allah kalian ini termasuk orang-orang yang soleh, dan semoga keyakinan saya punya abah kepada kami anak-anaknya betul-betul terlaksana dan betul-betul ternyata dan nyata dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau sudah kalian soleh, Abi berkeyakinan dengan dua ayat. Ayo sama-sama kita belajar pada Abu Ya Habib Hasan, di mana dua ayat ini sampaikan 3 hari sebelum meninggal beliau. Yang pertama, Allah Ta'ala firman, wa huwa yatawalla sholihin. Allah sediakan urusan soleh. Kalau sudah kalian soleh, bukan Abi yang ngurus kalian, urusan kalian, urusan besar kalian, urusan tetek bengek kalian, semuanya Allah yang mengurus, karena itu janjinya. Dan yang kedua, Allah Ta'ala firman dalam ayat yang lainnya, innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini dimanapun letaknya, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun keadaan kita, status sosial kita, kalau kita mau bahagia hidup di dunia, cuma satu syaratnya, harus jadi orang soleh. Kalau sudah menjadi orang soleh, pasti kita bahagia. Tapi kalau kita tidak menjadi orang soleh, nggak bakal kita bahagia. Makanya, siapakah orang soleh? Kata Imam Ghazali, orang soleh itu adalah yang melaksanakan semua hak Allah dan melaksanakan semua hak hamba-hambanya. Itulah orang soleh. Dengan kata yang lainnya, orang yang tidak berdosa kepada Allah dan juga kepada manusia, itu adalah orang yang soleh. Semoga kita semacam itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Yang paling dibutuhkan dan diperlukan oleh anak keturunan kita sekarang ini, oleh generasi muda sekarang ini, yang sekarang ini sangat miris, memprihatinkan. Coba lihat di Detikcom beberapa hari yang lalu, kenapa seorang dai itu harus mengikuti keadaan zaman, paling tidak dia itu membaca kabari yang terbaru, berita-berita yang terbaru, baik yang di tingkat nasional maupun di internasional, supaya kita tahu bagaimana perkembangan zaman ini. Sekarang ini baru-baru ini 3 hari yang lalu, ada seorang bocah, ada yang mengatakan umurnya 10 tahun, di dalam surat kabar yang lainnya 12 tahun, itu disiksa oleh 8 orang dewasa, diantaranya bapak RT-nya. Di antara siksaannya itu berupa kukunya itu dicabut dengan tang. Apa namanya itu? Tang ya, dengan tang itu. Bayangkan, dicabut dengan tang. Itu masih kelihatan, kukunya itu kelihatan. Coba lihat. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana rahmat itu hilang daripada manusia sekarang ini. Lalu beberapa waktu sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu, kita dikagetkan dengan kaget yang luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya. Seorang anak bocah berumur 14 tahun membunuh ayahnya, neneknya, dan ibunya tapi selamat. Ayahnya meninggal, ibunya ayah, neneknya sendiri juga meninggal, ditikam oleh anak tersebut. Ini sudah terjadi. Ada seorang ayah kandung 20 tahun namanya memperkosa anaknya. 20 tahun namanya memperkosa anaknya, anak kandungnya, bukan anak tirinya. Ini sudah terjadi. Lalu mereka itu siapa? Apakah mereka itu adalah orang lain? Mereka itu adalah bukan dari golongan kita? Tidak, mereka itu adalah salah satu daripada golongan yang Nabi kita Muhammad SAW telah bersumpah untuk mereka semuanya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kita jumpai, siapapun dia, mau dia itu seorang polisi, seorang TNI, seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang awam, seorang ODGJ dan lain sebagainya, kecuali semuanya sudah pernah Rasulullah bersumpah, wallahi innila arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho. Satu saja daripada umatku berada dalam neraka, aku tidak ridho. Mereka sudah disumpah oleh Nabi SAW, mereka saudara kita. Yang harus kita cari bagaimana caranya kita mempersiapkan anak-anak kita, keturunan kita, jangan sampai mereka itu jauh daripada ilmunya Nabi Muhammad. Apa sih fungsi daripada ilmu yang diajarkan oleh para ulama, sampai-sampai kita mendengar sendiri bagaimana saya punya abah, hidupnya itu bukan untuk cari uang, hidupnya itu bukan untuk menyambung hidup, tapi hidupnya itu beliau dedikasikan untuk berkhidmah kepada Allah dan Rasulnya di dalam mengembangkan syariat ini, terutama dengan bahasa Arab. Itu beliau. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu semuanya keterusan daripada kemuliaan niat beliau. Coba lihat, 3 hari sebelum meninggal saya punya abah berkata begini, Abi nggak pernah merasa kalau Abi ini pernah bikin pesantren, kalau Abi ini pernah mengajar banyak orang, kalau sekarang muridnya Abi berada di mana-mana, sampai beliau tidak merasa berbuat sesuatu. Karena apa? Seseorang itu tidak berbuat kebaikan pun kecuali Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan kekuatan. Subhanallah, putra-putranya Masya Allah sekarang ini semuanya terjadi, daluah tambah besar dan sebagainya, bukan karena kami, itu karena keikhlasan saya punya abah. Dan semoga terus sampai keturunan selalu kita itu tidak pernah melihat ini karena saya dan sebagainya, tidak, tapi semuanya karena Allah. Allah yang merencanakan, Allah yang berkehendak. Kenapa demikian? Karena ilmu. Sehingga fungsi daripada ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah pedoman hidup, bagaimana cara menjalani hidup yang tidak enak ini, tapi kita itu bahagia hidup di dunia. Coba lihat, sebetulnya apakah yang paling kita cari? Jabatankah yang paling tinggi? Ataukah hartakah yang melimpah? Atau justru pedoman hidup supaya kita hidup di dunia yang tidak enak ini untuk siapapun juga, kecuali dalam keadaan bahagia. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerlukan kepada penciptaan 124.000 nabi yang pernah ada. Dari mereka 313 rasul, untuk apa? Menyampaikan ini terus dari rahmatnya Allah Ta'ala, supaya tahu bahwasanya mereka itu adalah yang membawa pedoman itu, yang membawa pedoman bagaimana cara hidup supaya bahagia. Ya mereka itu. Sekarang sudah kita akan dijauhkan daripada mereka dengan berbagai propaganda dan sebagainya. Dan masalahnya, jangankan masyarakatnya, terkadang
para habaibnya sendiri, para kiainya sendiri, para gusnya sendiri ikut terlibat di dalamnya. Seakan-akan itu telah melupakan bahwasanya ini semua akan terjadi dan telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga yang menjadi korban lagi-lagi masyarakatnya lagi. Sehingga kita bayangkan kalau sekarang sisanya 15%, setelah kejadian fitnah ini berapa persen lagi yang masih tersisa. Padahal tambah kita melihat kerancuan dan keonaran yang terjadi sangat luar biasa yang sudah menyentuh segala elemen masyarakat ini, yang pernah kita perlukan justru berdoa ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di saat yang semacam ini justru kita melihat kita itu dijauhkan daripada mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat, oleh karena saya katakan yang bisa menyelamatkan kita cuma ilmunya Nabi Muhammad. Yang kedua, doa. Kita datang haul-haul semacam ini untuk apa? Kita berdoa bukan untuk kita saja. Hidup ini nggak mudah ya ikhwan, nggak mudah. Hidup ini susah, wallahil azim, susahnya luar biasa. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil meneteskan air mata, lau alimtum ma'alimtu la bakaitum kasiran wala dhahiktum qalilan wala hasaitum ala ru'usikum at-turab. Kalau seandainya kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian itu tertawa sedikit, nangis banyak, mengambil debu kemudian ditaburkan di atas kepalanya. Subhanallah, lihat bagaimana anak didik Nabi. Begitu itu mengingat bagaimana kehidupan ini sangat sulit, maka anak didik Nabi yang paling utama keilmuannya maupun kemuliaannya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau juga seperti itu. Tiba-tiba sedang duduk bersama Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menangis sejadi-jadinya dan beliau berkata, andai kata Abu Bakar seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya, dikasih makan sampai gemuk, setelah gemuk disembelihnya, setelah sembelih dimakannya, lalu setelah dikunyah kemudian dicerna dalam perutnya, lalu kemudian jadi kotoran. Andai kata Abu Bakar adalah kambing yang sekarang jadi kotoran. Tidak kalah Sayyidina Umar bin Khattab menangis juga, dan dia mengatakan, andai kata aku adalah sebuah rerumputan yang letakkan, bukan sebagai Umar bin Khattab, rerumputan yang dimakan oleh kambing-kambing itu. Setelah itu masuk ke dalam perut seekor kambing, lalu kemudian dikunyahnya, kemudian dicernanya dalam perutnya, lalu keluar jadi kotoran. Andai kata Umar bin Khattab adalah rumputan itu dan sekarang menjadi kotoran. Kenapa beliau mengatakan? Sulit. Hati-hati. Bisa jadi istri kita itu menjadi sebab kita masuk neraka selama-lamanya. Bisa jadi anak-anak kita menjadi sebab kita masuk neraka selama-lamanya. Nggak tahu apalagi yang terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, yang sudah dipastikan Nabi SAW, mayati zamanun illa walladzi badahu syarrun minhu. Tidak terjadi suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih berat lagi, lebih rusak lagi. Apalagi Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran yang banyak di antara kita yang sudah melupakan dan mengabaikannya. Seakan-akan yang banyak muskilahnya, yang banyak problemnya, yang banyak kesedihannya cuma kita, yang lainnya tidak. Padahal Allah Ta'ala sudah nyatakan dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya, aku bersumpah demi kota yang suci Makkah, aku bersumpah demi engkau yang tinggal di kota Makkah itu, aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan tidak melahirkan, aku ciptakan manusia semuanya, yang di Malang, yang di Bangil, yang mana saja, dalam kesusahan. Mohon maaf, mudahnya begini, orang bersyukur itu setelah diberi nikmat lebih mudah daripada orang bersabar ketika tertimpa musibah. Masalahnya hidup kita itu penuh dengan cobaan. Bagaimana kalau kita itu tidak tahu ilmunya, nggak tahu pedomannya, bagaimana dia itu melewati cobaan-cobaan tersebut tanpa sudon kepada orang lain, tanpa menzalimi kepada orang lain, tanpa menghakimi orang lain. Oleh karenanya saya akhiri bahwasanya saya punya abah dan saya punya ibu adalah dua orang yang menjadi tauladan bagi kita semuanya. Ayah saya sebagai seorang ayah yang sejati, yang harus dijadikan tauladan untuk siapapun yang ingin menjadi seorang ayah. Ibu saya menjadi seorang ibu tauladan, yang siapapun ingin menjadi seorang ibu, tirulah beliau. Alhamdulillah, saya bersumpah di tempat ini bahwasanya ibu saya 27 tahun menemani ayah saya. Demi Allah, beliau tidak pernah bertengkar bersama suaminya, marah kepada suaminya, minta kepada suaminya, membantah kepada suaminya, tidak pernah. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala sesuai dengan firman-Nya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a,
wa anna sa'yahu sawfa yura. Subhanallah, waktu beliau meninggal, yang mengantarkan jenazahnya ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, itu mereka itu ditampakkan Allah Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita, lihat bagaimana orang yang baik, orang yang soleh itu lebih banyak daripada yang hadir haulnya saya punya abah, lebih banyak daripada yang hadir kematian saya punya abah dan sebagainya. Kenapa? Karena kesalehannya. Oleh karena itu beliau berdua yang berpesan, beliau berdua yang memberikan didikan kepada anak-anaknya. Untuk apa? Kamu semuanya punya PR, tuntaskan PR kamu sebelum kamu meninggal. Kalau bisa jauh sebelum kamu meninggal harus tuntaskan. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah kau benci kepada seorang pun. Kenapa? Semua orang itu alat. Antum fitnah buat saya juga fitnah buat kalian. Antum ujian buat saya juga ujian buat kalian. Istri kita ujian, anak kita ujian. Nggak ada satupun di antara manusia yang Allah ciptakan dia itu mempunyai kemuliaan, kekuasaan untuk menguasai orang lain. Tidak ada. Yang ada adalah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan antara satu dan yang lainnya adalah fitnah, cobaan. Sabar apa tidak? Yang kedua, jangan pernah kita merasa lebih baik dari satu orang pun. Yang paling besar tanggung jawabnya yang ada di depan nih, yang kita tampak dengan imamah kita nggak tahu di sisi Allah. Mungkin yang paling belakang dia lebih mulia daripada Allah, daripada kita yang berada di depan. Tapi semoga dengan husnudzon kita ini menjadi orang yang mulia dan selamat. Doa yang bisa menyelamatkan kita. Antum doakan kami juga doakan kalian. Jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang. Kalau kita masih merasa lebih baik dari satu orang pun di dunia ini, siapapun dia, saya bertanya kepada saya punya abah, walaupun orang fasik bi, walaupun orang kafir bi, walaupun, karena apa? Setiap orang itu ditentukan pada akhirnya, bukan pada awalnya, bukan pada pertengahannya. Dan yang ketiga, harus rahmat kepada siapapun. Rahmat kepada siapapun, itu wasiatnya Nabi SAW. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan yang terakhir, untuk supaya kita memastikan kita ini termasuk orang baik atau tidak, beliau memberikan kita PR, yaitu jadilah sebaik-baik keluarga kalian. Kalau sudah keluarga kita mengatakan kamu adalah ayah yang terbaik, istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, anak-anak kita mengatakan, orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, kerabat kita mengatakan kamu adalah kerabat yang terbaik, berarti kita silahkan mau mati kapan saja silahkan, insya Allah kita termasuk yang selamat. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala dengan taufik dan hidayahnya. Bukan cuma kita semuanya, tapi seluruh kaum muslimin di Indonesia semuanya, bagi seluruh kaum muslimin di dunia semuanya, dan masyarakat semuanya, supaya kenal dengan ilmunya Nabi Muhammad, senang dengan ilmunya Nabi Muhammad, dekat kepada para ulama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.